Halo Libra, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di sini ya. Bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga Tuhan atau semesta yang membalas kebaikan kalian semua. Dan buat yang baru gabung di sini, jangan lupa untuk bantu dukung subscribe, like, comment, and share ya. Dan tidak lupa aku ucapkan terima kasih buat yang udah personal reading ataupun konsultasi pribadi. Dan sekarang kita akan bacakan energi kamu untuk tahun 2023 ya. Tapi ingat ini general reading, tidak akan resonate buat kalian semua ya yang berzodiak Libra. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti ini bukan energinya kamu atau bukan buat kamu gitu ya. Dan kalau suaranya kurang keras ya atau kekecilan, jangan lupa memakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Tapi kalaupun juga tidak kedengaran, terutama buat kamu ya yang baru gabung di sini, abaikan saja, lewati aja. Mungkin channel ini bukan tidak cocok ya buat kamu. Kalian bisa pindah ke channel lain gitu ya. Jadi abaikan aja, gak usah didengerin gitu ya. Simple. Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kita udah shuffle, jadi kita akan langsung baca aja. Kita akan lihat untuk energi kamu, kehidupan kamu dulu ya. Di sini ada Queen of Cups, ada Six of Pentacles, kemudian ada Five of Wands, kemudian ada Knight of Cups. Dan di bottomnya kalian ada Six of Wands ya, Six of Wands. Oke. Di sini yang aku rasakan kamu lagi dalam satu perjuangan di sini. Tapi perjuangan ini bukan keluar ya, tapi lebih ke dalam gitu. Maksudnya gini. Ada rasa kesedihan yang kamu rasakan di sini, ada Queen of Cups ya. Kayak aku nggak tahu apa yang membuat kamu sedih, galau, kecewa. Ini bisa berkaitan dengan hubungan bisa atau apapun itu ya. Kayak gini. Mungkin kamu terlalu banyak memberi gitu ya, keluar gitu, tapi kamu tidak mendapatkan yang sepantasnya gitu, dan kamu kayak kecewa dengan situasi ini gitu. Bisa ini berkaitan dengan pasangan kamu gitu ya, tapi mungkin ini bisa udah berlalu gitu ya. Maksudnya gini, kamu udah nggak sama lagi dengan seseorang itu gitu, bisa kayak gitu ya. Tapi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, dan kamu tuh kayak berharap juga diperhatikan gitu ya. Jadi tidak hanya memberi keluar, tapi kamu juga dapat menerima balik gitu istilahnya. Jadi hubungan yang balance gitu. Nah ini yang membuat kamu kayaknya kecewa gitu ya, sedih gitu. Dan ini kayak membuat kamu tuh galau, baper, konflik perasaan. Dan kamu berusaha untuk kayak nggak ingin inget lagi gitu ya. Kayak ingin meninggalkan gitu ya, ingin meninggalkan situasi yang membuat kamu sedih gitu. Padahal ini kayak perasaan kamu sendiri ya, kegelisahan kamu sendiri gitu, keinginan kamu sendiri, kegalauan kamu sendiri gitu istilahnya. Atau untuk beberapa di sini kayak sulit untuk memaafkan gitu ya. Mungkin kamu udah terlanjur cinta sama seseorang, terlanjur sayang, tapi dia kayaknya lebih memperhatikan orang lain gitu, atau dia berbagi dengan yang lain, sehingga di sini kamu kecewa karena kamu di sini terlanjur sayang, terlanjur cinta, dan kamu memberikan perhatian lebih padanya tapi kamu tidak mendapatkan yang sepantasnya. Itu juga bisa, dan ini membuat kamu kayak konflik batin, konflik perasaan gitu. Kamu kayak pengen ya bisa lupa, bisa memaafkan, bisa memberi maaf gitu, tapi kayaknya tuh sulit gitu. Inilah yang membuat kamu kayak konflik perasaan gitu. Tapi endingnya karena kamu berusaha keras ya, berjuang keras di sini, akhirnya kamu bisa keluar. Ada Knight of Cup di sini. Kamu kayak udah bisa melepaskan, memberikan dia maaf gitu ya. Dan juga
kamu bisa lebih percaya diri lagi gitu ya, kayak kamu udah nggak low lagi gitu ya istilahnya, kayak lebih positif gitu ya, lebih energik gitu, lebih kayak orang yang udah bisa memaafkan itu kan kayak udah ngerasa bahagia gitu istilahnya. Yang di sini Queen of Cups ya, aku ngelihatnya di sini ada rasa kesedihan gitu, kekecewaan, galau gitu, tapi di sini kayak lebih semangat gitu ya, kayak orang yang sedang oke, energi yang cukup positif, kayak orang yang uh, mendapatkan suatu kekuatan gitu ya, rasa percaya diri lagi gitu, kayak semangat, kebahagiaan kayak gitu ya. Jadi bisa keluar lah ya dari situasi yang melo-melo gitu ya, yang galau-galau gitu istilahnya. Jadi di sini kamu sick of wands, perjuangan kamu ini kayak membuahkan hasil gitu ya. Jadi kamu bisa independen ya, bisa merdeka istilahnya kayak gitu. Dari rasa yang kamu rasakan gitu ya, kegalauan kamu, kesedihan kamu gitu. Akhirnya kamu bisa memenangkan diri kamu sendiri gitu. Dan kita lihat untuk energi dari karir atau keuangan kamu. Ada Six of Cups. Ada Nine of Pentacles dan juga ada Justice. Oke, di sini ada Five of Cups ya. Aku merasa kayak ada kekecewaan yang kamu rasakan. Bisa ini kayak ada situasi yang tidak kamu inginkan gitu, kayak gini. Bisa kamu kayak ada situasi di mana kamu sendiri butuh duit gitu ya, butuh uang, tapi mungkin ada seseorang yang minjem duit ke kamu, tapi dia mengecewakan kamu, saatnya bayar dia nggak bayar, padahal kamu butuh sendiri gitu ya. Jadi kan kamu kayak kecewa dengan orang ini gitu ya, dan kamu kayak berusaha untuk melepaskan kekecewaan kamu itu. Kamu berusaha untuk memaafkan mungkin ya orang ini gitu, tapi kayaknya ya gimana lagi ya, namanya orang kecewa ya tetap kecewa gitu. Di sini kamu harus lebih berpikiran positif ya. Meskipun kamu kecewa, tapi kalau memang kamu ada sedikit kesulitan, kamu bisa cari jalan lain ya. Kamu bisa cari jalan lain gitu. Seperti itu. Ya. Jadi untuk kamu yang merasakan seperti ini ya, beberapa ya, nggak semua. Situasi yang kayaknya tuh harus merelakan gitu ya, harus mengikhlaskan sesuatu gitu ya. Yang ini kayak ya, kalau yang aku baca di sini, karena di sini ada Six of Pentacles ya, aku ngerasa ini memang berkaitan dengan utang piutang ya. Kayak mungkin ada seseorang yang sudah waktunya untuk membayar hutang, atau kamu nagih utang gitu ya, karena kamu sendiri butuh tapi kamu nggak dapat gitu, nggak dapat sebaliknya. Itulah yang kayaknya kamu ngerasa kecewa, padahal di sini kamu butuh gitu ya. Kamu bisa cari jalan lain ya di sini. Kamu bisa cari jalan keluar gimana baiknya gitu ya. Mungkin kamu bisa, kalau memang kamu butuh-butuh banget ya, pasti ada jalan keluarnya ya. Kamu kayak bisa minjem orang gitu juga bisa. Ya. Seperti itu, dan jadikan aja ini kan satu pengalaman gitu buat kamu, pelajaran buat kamu gitu. Jadi kayak next time-nya jangan terlalu percaya sama orang gitu loh ya. Memang kita peduli sama orang lain tuh boleh gitu ya. Tapi ya kamu harus tahu gitu ya, kamu harus punya batasan. Orang seperti apa gitu ya, yang misalkan yang kamu pinjemin itu orang yang seperti apa gitu. Orang yang hanya memanfaatkan kamu aja, atau orang yang benar-benar bisa menepati janji atau enggak gitu istilahnya ya. Seperti itu. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Untuk beberapa di sini aku merasakan ada kestabilan dalam keuangan ya. Jadi kalau sebelumnya keuanganmu tidak baik, di sini ada money ya, ada berkah di sini, ada kelimpahan. Dan di sini cukup bagus ya, tapi ya itu
kamu tidak boleh terlalu apa ya, kayak gini, misalkan kamu udah banyak duit, udah sukses, terus kamu diem aja, itu nggak kayak gitu ya. Justru di sini kamu harus lebih meningkatkan keuangan kamu lagi gitu ya, lebih kreatif lagi gitu, bagaimana agar keuangan kamu tuh bisa jauh lebih baik gitu. Karena di sini money ada ya, money ada, berkah ada gitu, cuman kayak ya kamu harus lebih lagi gitu, kamu harus lebih um, kreatif lagi ya, biar maninya, keuangannya biar lebih banyak lagi, dan kamu juga harus berpikiran ke depan gitu lah, istilahnya jauh gitu ya, jauh ke depan. Jadi kayak meskipun ada kestabilan itu tidak berarti kamu cuma diem aja gitu, kamu juga tetap harus kreatif gitu ya. Justru itu akan membuat kamu tuh kayak punya uh, pengembangan yang lebih bagus lagi gitu ya, untuk karir atau bisnis atau keuangan tuh kayak bisa berkembang lagi gitu. Karena biasanya orang kalau udah di posisi yang stabil kayak gini kan kayak udah nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, itu kan jadinya sebenarnya stuck ya. Karena mandek di situ gitu. Seharusnya kan harus lebih mengembangkan lagi biar naik lagi gitu ya. Karena di sini juga di bottomnya kamu ada hermit ya. Jadi kamu harus uh, lebih meningkatkan lagi gitu loh istilahnya ya, biar keuangan kamu ke depannya juga jauh lebih lagi gitu istilahnya ya. Dan juga hati-hati jangan boros di sini ya, meskipun keuangan kamu membaik tapi kamu juga harus mengontrol diri kamu ya, harus mengendalikan diri kamu agar kamu tidak terlalu boros-boros istilahnya kayak gitu. Dan di sini ada justice. Untuk beberapa di sini yang aku rasakan, kalau saat ini di tahun ini kamu sedang berjuang ya untuk meningkatkan karir kamu atau bisnis kamu, tapi kayak belum melihat hasilnya. Di sini di tahun 2023 aku merasakan akan ada keadilan buat kamu ya. Jadi kayak keuangan kamu akan membaik, akan stabil lagi gitu di sini ya. Dan untuk beberapa juga di sini aku ngerasakan ada peluang bagus ya, peluang bagus. Jadi jika kamu berjuang ya, atau memulai bisnis baru atau berjuang di dalam karir kamu atau bisnis kamu untuk meningkatkan keuangan kamu, itu apapun yang kamu lakukan itu akan mendapatkan hasil ya, pasti di sini ya, hasil yang setimpal dan pasti gitu. Jadi kayak ada situasi di mana apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai, apa ya, kayak apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai gitu. Jadi justice ini kayak situasi karma gitu ya. Jika kamu bekerja keras di sini ya, hasil yang pasti juga akan kamu dapat sesuai dengan hasil kerja keras kamu. Nah, kayak gitu istilahnya. Tapi kalau kamu bermalas-malasan ya kamu nggak akan dapat apa-apa gitu, istilahnya kayak gitu. Ya. Jadi manfaatkan peluang yang ada gitu ya. Seperti itu. Dan untuk beberapa di sini mungkin akan ada suatu masalah ya di bidang karirnya ya. Hati-hati dengan konflik di lingkungan pekerjaan kamu. Lebih baik kalau memang adanya suatu konflik, kalau bisa dihindari ya. Jadi jangan memihak sana sini gitu ya. Lebih baik kamu tetap tenang gitu ya. Tidak perlu, kalau bisa nggak usah ikut campur gitu, karena kamu juga harus melihat ya benar atau salah enggaknya gitu ya istilahnya. Dan kalau ini memang berkaitan dengan diri kamu sendiri yang harus mengambil satu keputusan, kamu harus membuat satu keputusan yang bijaksana, yang adil, yang pokoknya yang baik lah ya. Karena di sini keputusan kamu itu akan mempengaruhi masa depan kamu gitu. Jadi kayak jangka panjang gitu ya. Ini kayak masalahnya nggak keputusan yang kamu ambil itu kayak nggak kecil gitu ya, kayak besar gitu istilahnya gitu. Jadi akan mempengaruhi ke depannya gitu. Ke depannya lagi gitu istilahnya. Aku nggak tahu ini tentang apa ya. Yang jelas ini di bidang karir kamu.
di lingkungan kerjaan kamu terutamanya ya, seperti itu. Dan untuk beberapa di sini kalau memang ada suatu tawaran berkaitan dengan kenaikan jabatan kamu ya, mungkin ya kayak naik level di kerjaan kamu gitu ya, yang sebelumnya kamu perjuangkan ini kayaknya kamu akan dapatkan itu ya. Kamu akan menerima yang sepantasnya kamu terima di sini gitu. Bagus sih ya, cukup bagus di sini. Cuman ada sedikit yang tadi ya, untuk beberapa, nggak semua mungkin akan konflik itu ya. Di situ hati-hati. Oke, dan kita akan lihat untuk asmara kamu. Untuk yang single dulu ya, asmara single di sini ada flirting. Kemudian ada new love, dan di sini ada it is safe for you to love. Oke. Flirting. Oke. Untuk yang single di sini aku merasakan ya, ada beberapa di sini yang kayaknya kamu tuh diminta untuk memaafkan ya. Memaafkan masa lalu kamu, maafkan diri kamu, maafkan orang yang menyakiti kamu. Dan ketika kamu bisa memaafkan di sini, bisa mengeksplor energi positif kamu lagi ya, kamu bisa terbuka lagi tentang perasaan kamu. Setelah kamu bisa memaafkan, kan kamu kayak bisa membuka diri nih ya, kayak mungkin kamu udah bisa keluar gitu ya, ngumpul-ngumpul, bertemu dengan teman-teman atau ikut satu komunitas, atau sering ada pertemuan dengan teman-teman kamu gitu ya. Dan disitulah mungkin kamu kayak kenal gitu ya, membuka diri untuk mengenal seseorang, nah gitu, lebih ramah, lebih mau membuka lah ya, terbuka gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin karena kamu belum bisa memaafkan seseorang ini, kan kayak kamu menutup diri gitu ya, nggak hanya menutup diri, juga menutup hati, jadi kayak sulit untuk mungkin memberikan sedikit perhatian ke orang lain ya. Kayak biasanya kan kalau kita udah ingin apa ya, kayak ingin punya cowok lah, katakan ingin punya pacar, itu kan kita akan lebih deket ya, kayak lebih mau pendekatan lah ya, katakanlah pendekatan lah ya dengan seseorang, meskipun kita tidak langsung suka ataupun jatuh cinta, tapi kan setidaknya kita mau katakanlah kita mau kenalan, mau bergaul, mau berkumpul, nah kayak gitu istilahnya. Nah di sini ketika kamu udah bisa kayak gitu ya, membuka diri kamu, membuka hati kamu, dan berani untuk lebih terbuka lagi ya dengan orang-orang di sekitar kamu, itu kayak ini membuka peluang kamu untuk kamu ya. Ada cinta baru di sini ya, ada cinta baru. Jadi kayak membuka peluang untuk kamu bertemu dengan seseorang di sini. Ada cinta baru di sini ya. Untuk kamu yang single. Ya, meskipun di sini kayak hubungan awal gitu ya, tapi aku rasa kamu akan bisa jatuh cinta lagi di sini. Gitu. Tapi ya itu, kamu harus bisa memaafkan diri kamu dan memaafkan orang yang telah menyakiti kamu. Setelah kamu bisa healing di sini, kamu akan lebih terbuka gitu ya. Dan itu akan menarik seseorang untuk datang ke kamu gitu. Jadi orang ini kayak lebih berani gitu mendekati kamu gitu, ketika kamu nggak istilahnya nggak dingin sama seseorang gitu, kamu lebih ramah sama seseorang, itu kan kayak kalau ada orang yang tertarik sama kamu kan kayak berani deket gitu loh ya. Tapi kalau kamu sikapnya dingin, cuek gitu kan, meskipun ada seseorang suka sama kamu kan kayak kesannya tuh nggak berani deketin kamu gitu, istilahnya kayak gitu.
ya, untuk kamu yang single gitu. Jadi siap-siap ya untuk diri kamu kalau memang kamu di tahun 2023 itu kamu pengen ketemu dengan seseorang, pengen punya pasangan, istilahnya pengen punya pacar, di sini ada kesempatan kamu ketemu dengan seseorang itu ya. Ada yang datang di sini ke dalam hidup kamu. Gitu ya. Di sini juga aku ngeliat ada Knight of Cups ya. Jelas di sini ada seseorang yang akan menawarkan hubungan, menawarkan cinta gitu. Yang di sini kamu kayak ngerasa mungkin kesepian, ngerasa lonely, ngerasa sendiri gitu ya. Kayak ya kamu single, kelihatan happy, tapi sebenarnya hati kamu kosong, seperti itu. Dan di sini kita lihat untuk yang berpasangan. Ada free yourself. Ada pay attention to the red flags. Dan di sini ada playfulness. Okay. Playfulness. Untuk yang berpasangan ya, aku rasa di sini ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Ya, kamu kecewa terhadap pasangan kamu dan kamu kayak sulit ya di sini untuk melupakan kesalahan pasangan kamu. Kamu stuck di situ ya, kamu terjebak di pikiran negatif itu. Hati-hati ya, di sini ada pay attention to the red flags ya. Jadi gini, kalau misalkan ada satu konflik ya, karena kamu kan masih terbawa nih ya dengan kesalahan masa lalu pasangan kamu yang mungkin dia kayak pernah buat salah gitu, tapi kamu kayak sulit untuk memaafkan atau melupakan kesalahan pasangan kamu. Dan ini kayaknya tuh akan mempengaruhi hubungan kamu seterusnya gitu. Meskipun kamu udah baikan sama pasangan kamu, meskipun kamu udah maafkan, tapi kan ini masih tertanam di alam bawah sadar kamu nih ya. Mungkin di depan kamu kayak bisa maafkan, tapi bener nggak hati kamu bisa healing, bener nggak hati kamu bisa sembuh gitu dari luka ini gitu ya, katakanlah ini luka kamu ya, trauma kamu gitu. Nah seperti itu. Dan ini mungkin ada sedikit gesekan ya, kayak mungkin pasangan kamu ada sedikit argumen, entah pertengkaran, dan itu kayak mungkin akan membuat ini emosi kamu meledak lagi gitu ya, dan itu membuat kamu mungkin kayak bisa jadi nih ya akan mengungkit-ngungkit lagi hal yang udah gitu kayak gitu. Jadi di sini kamu harus hati-hati dengan respon kamu ya terhadap apapun konflik yang terjadi dengan pasangan kamu. Kamu juga harus lebih ini ya, introspeksi gitu ke dalam diri, jadi tidak hanya menyalahkan pasangan tapi kamu juga harus introspeksi gitu ya. Jadi melihat ya effort pasangan kamu itu apa, bener nggak sih dia itu bener-bener udah berubah, bener-bener istilahnya tidak seperti dulu lagi gitu. Misalkan dia kan udah minta maaf nih, jadi kayak mungkin kayak minta maaf dan dia berusaha berubah gitu kan, kamu juga yang bisa menilai kan kamu sendiri gitu. Kamu juga harus teliti gitu ya, perhatikan, harus lebih memperhatikan gitu ya. Jadi kamu juga jangan mau menangnya sendiri gitu, katakanlah kayak gitu ya, jangan egois gitu. Kamu juga harus melihat perjuangan pasangan kamu gitu, istilahnya kayak gitu. Kalau memang dia berubah ya kamu harus lihat gitu loh, kamu harus perhatikan pasangan kamu, bener nggak. Kamu harus lihat gitu ya, effortnya dia apa gitu, bener nggak dia membuktikan ke kamu kalau dia udah berubah, istilahnya kayak gitu. Jadi kamu nggak stuck gitu ya, kamu nggak stuck di pikiran negatif kamu ataupun di sesuatu hal yang udah memang sebenarnya harus kamu maafkan gitu, harus kamu lupakan, tidak kamu ungkit-ungkit, tidak kamu bawa-bawa lagi, istilahnya kayak gitu. Dan di sini juga ada playfulness. Ada rasa bahagia di sini ya. Kamu dan pasangan itu pernah bahagia bersama di sini.
Dan mungkin momen-momen saat inilah, momen-momen kayak ginilah mungkin yang kayaknya hilang gitu ya di dalam hubungan kamu gitu. Dan di sini kayak mungkin untuk beberapa ya, nggak semua, ini kayak diminta untuk menghidupkan lagi gitu ya. Suasana yang kayak gitu kayak orang yang pertama kali jatuh cinta tuh kayak gimana sih gitu. Kayak diminta untuk menghidupkan lagi lah istilahnya ya. Eh apa ya? Hubungan yang apa ya? Kayak keintiman yang lebih lagi gitu ya. Jadi kayak jangan malu-malu lah ya, kayak kalau gitu istilahnya. Jangan malu-malu untuk mengekspresikan perasaan, cinta, sayang itu nggak perlu di ini gitu. Jadi kayak lebih, kalau anak kecil itu kan polos gitu ya. Jadi kayak misalkan habis berantem itu kayak udah lupa. Nah, untuk beberapa kayak gitu loh. Dan itu kayak manja-manja lagi gitu istilahnya ya, cari perhatian lagi, sayang-sayangan lagi. Nah, kayak gitu di sini tuh kayak diminta kayak gitu ya. Soalnya di sini ada free will ini kayak kamu tuh masih masih stuck gitu ya, stuck di mana kayak pasangan kamu tuh pernah buat kesalahan, tapi kamu memberi kesempatan dan bilang bisa memaafkan. Tapi bener nggak di dalam jauh di dalamnya kamu, hatinya kamu itu kamu bener-bener bisa memaafkan nggak gitu istilahnya, bisa healing nggak, bisa lupa nggak, maksudnya kayak udah nggak inget lagi gitu istilahnya ya, seperti itu loh gitu. Makanya di sini kamu pay attention to the red flag ini, kamu diminta untuk memperhatikan ya, memperhatikan tanda-tanda gitu istilahnya dari pasangan kamu ya, apa effort dia untuk menebus kesalahan dia, untuk memperbaiki hubungan, untuk menunjukkan bahwa dia itu udah berubah, bahwa dia itu memang benar-benar ingin hubungan ini tuh kayak lebih baik gitu loh, baik lagi gitu istilahnya ya, gitu. Jadi kamu jangan egois gitu ya, kamu juga harus memperhatikan effort apa yang sudah dilakukan pasangan kamu. Kalau memang dianya udah melakukan sesuatu hal ya kamu harus akui gitu ya, gitu. Kamu juga harus bisa melihatnya gitu. Jadi tidak egois, tidak terpaku pada kesalahan dia yang udah berlalu gitu, yang udah dulu-dulu pernah dia buat gitu. Karena di sini aku lihat kamu kayak stagnan ya, gitu. Kamu kayak masih memikirkan kesalahan dia, kekecewaan kamu yang kamu rasakan itu kayak masih mempengaruhi kamu di dalam hubungan kamu setelah kamu baikan lagi gitu loh istilahnya, seperti itu. Gitu ya. Kalau kamu masih stuck dengan yang lama, bagaimana kamu bisa memulai kehidupan yang baru? Kamu nggak akan bisa ya, gitu. Jadi baiknya kamu harus bisa memaafkan di sini ya. Kamu juga harus introspeksi ke dalam diri kamu gitu ya. Mungkin kamunya juga ada sesuatu hal ya yang nggak kamu sadari gitu, yang membuat pasangan kamu kenapa membuat kesalahan seperti itu gitu ya, seperti ini. Karena aku ngeliat di sini pasangan kamu bahagia sama kamu ya, dan dia mungkin kayak pengen membuat kamu bahagia juga gitu loh, pernah ngerasain bahagia bersama kamu. Jadi jangan hanya karena pernah membuat satu kesalahan, perjuangan dia nggak kamu lihat gitu, sisi baiknya dia nggak kamu lihat gitu. Biasanya kan orang kan kayak gitu ya, apalagi kalau punya perasaan yang cukup sensitif ya di sini. Karena aku ngeliat ada Queen of Cup, mungkin kamu orang yang cukup sensitif sehingga kamu kayak galau kamu itu
Meskipun suasananya udah berbeda, tapi kayak masih kebawa terus gitu. Bisa dibilang ini juga jadinya kan kayak egois gitu ya. Seperti itu. Jadi lebih memperhatikan perasaan sendiri gitu. Dan tidak bisa melihat sisi baik gitu ya. Tidak bisa melihat sisi baik pasangan hanya karena pernah melukai satu kali saja gitu. Tapi memang mungkin kesalahan pasangan kamu tuh cukup menusuk ya, menusuk perasaan gitu. Biasanya kalau sulit untuk dilupakan tuh kayak memang dalam gitu ya istilahnya. Jadikan aja itu pelajaran ya. Yang penting di sini pasangan kamu tuh perjuangannya gitu. Yang kamu lihat tuh perjuangan dia. Apa effort dia untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki kesalahan, untuk menebus kesalahan. Ya, karena di sini aku ngeliat ada effort dia ya. Dia kayak membuktikan dirinya gitu. Ingin hubungan ini tuh bertumbuh. Ingin hubungan ini tuh jadi lebih baik gitu istilahnya. Dan dia memang membuktikan itu ke kamu di sini. Gitu. Ya. Gitu. Hati-hati gitu ya. Jadi kalau ada konflik, ada pertengkaran, kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan, dengan apa yang kamu katakan. Kamu juga harus bisa melihat sisi positif atau baiknya pasangan kamu. Gitu, apa yang udah dia lakukan gitu ya. Kalau dia memang ingin memulai hubungannya, memperbaiki hubungan memulai dari awal ya enggak masalah kan gitu. Beri kesempatan gitu. Apalagi kamu juga sayang sama dia. Cinta sama dia, dia juga sama. Kalian punya perasaan yang sama di sini. Untuk yang berpasangan. Oke. Jadi kalian harus kalau ada masalah lebih baik kalian tuh saling terbuka gitu ya. Saling jujur, jangan dipendam. Jadi biar nggak jadi ledakan gitu ya. Ketika udah numpuk-numpuk nggak tahan, ada gesekan sedikit, wah meledak gitu istilahnya ya. Jadi di sini kamu harus lebih sabar gitu ya, menahan amarah apa ya? Bukan amarah sih. Ya bisa dibilang amarah lah ya, emosi yang negatif gitu. Terbuka ya, jujur dan terbuka, bicarakan baik-baik gitu kalau ada masalah dengan pasangan gitu. Dan kita lihat untuk pesan semestanya. Di sini ada warrior woman. Dan di sini ada the ever unfolding rose. Oke. Warrior woman, untuk beberapa di sini ya, nggak semua, mungkin ini khusus untuk kamu yang kayak ngerasa stres ya, overthinking, atau ingin memulai sesuatu tapi kayak masih bingung gitu ya, masih stres, masih bingung, masih terjebak di pikiran-pikiran yang aduh gimana ya ke depannya, nanti kalau nggak ada hasil gimana, pokoknya ada sedikit pikiran yang mengganggu gitu ya di sini dengan adanya warrior woman. Ini kayak keberanian kamu dibutuhkan di sini untuk action ya, untuk effort gitu. Jadi stop overthinking ya, lakukan aksi gitu istilahnya. Dan the ever unfolding rose di sini aku merasa ya untuk para single di sini, akhirnya bisa membuka hati ya, bisa membuka diri dan energi kamu cukup positif di sini.
Karena dengan warrior woman ini juga kamu bisa healing ya. Kamu healing di sini dan ini akan membuat kamu jauh lebih punya vibe yang bagus gitu istilahnya ya. Saatnya menari di sini ya, saatnya bahagia ya. Untuk kehidupan kamu gitu ya. Dan di sini aku ngeliat juga kamu akan lebih berani untuk mengekspresikan diri kamu di sini, sehingga vibe kamu yang positif ini juga akan banyak menarik lawan jenis ya, gitu. Dan untuk kamu yang berpasangan di sini, yang seperti ku bilang tadi ya, mungkin kamu kayak ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu yang belum kamu lepaskan di sini ya. Dan dengan adanya, dan kamu mungkin kayak bertanya, kenapa ini terjadi pada kamu ya? Ini sebenarnya bukan terjadi kepadamu, tapi memang terjadi untuk kamu gitu. Ya. Untuk kamu menjadi seseorang yang lebih berani, kayak lebih kuat gitu ya. Jadi kayak nggak rapuh gitu istilahnya. Ini kayak membuka kekuatan kamu gitu ya, atau keberanian kamu di sini untuk memaafkan, karena mungkin kamu kayak sulit gitu loh ya, kayak sepertinya tuh kamu sulit untuk memaafkan atau melupakan kesalahan pasangan kamu ini gitu loh. Tapi di sini ketika kamu bisa memaafkan ya kesalahan pasangan kamu berani untuk maju lagi ya, memberi kesempatan lagi di sini. Justru yang aku lihat kalian ada hal yang jauh lebih menarik gitu ya. Selain kamu menjadi orang yang lebih kuat di sini, juga hati kamu akan menjadi seseorang yang lebih apa ya, kayak istilahnya kayak kamu menjadi orang yang jauh lebih baik gitu loh, sabar gitu ya, menjadi orang yang lebih sabar, lebih kuat. Dan di sini ada sesuatu yang terbuka gitu ya, sesuatu yang terbuka, kayak kebahagiaan gitu. Ketika kamu bisa melepaskan itu, kayak kamu bisa merasakan satu kebahagiaan yang kamu kayaknya gak bisa rasakan sebelumnya gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi kayak ada suatu keadilan gitu ya, keadilan buat kamu, keadilan yang kamu terima gitu loh istilahnya. Jadi kamu jangan ini ya, jangan justru menutup gift itu datang gitu loh ya di sini. Kamu harus berani melepaskan maaf gitu ya. Sesuatu hal yang membuat kamu stuck, terutama di pikiran gitu. Karena itu di pikiran kamu gitu ya, sesuatu hal yang udah berlalu itu udah gitu, kamu harus bisa melupakan, kamu harus bisa memaafkan, harus bisa let go gitu istilahnya ya. Karena dengan kamu bisa melepaskan itu, di sini kayak ada sesuatu hal yang terbuka buat kamu gitu ya, kebahagiaan, hadiah ya, satu hadiah yang selama ini memang untuk kamu gitu ya, memang buat kamu, tapi kamu harus membuka jalan kamu sendiri untuk menerima ini gitu. Tapi memang udah tersedia untuk kamu, makanya di sini kayak
terjadi untukmu gitu ya, bukan kepadamu gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini terjadi untukmu bukan kepadamu, berarti memang ini untuk kamu gitu loh. Ada sesuatu hal yang Tuhan atau universe itu kasih ke kamu gitu. Tapi kamu harus melalui ini gitu loh, melalui proses ini gitu. Jadi kamu harus berani ya. Kamu harus berani untuk melawan perasaan negatif kamu gitu ya. Kamu harus naikkan vibe positif kamu di sini gitu. Ada hal yang indah di sini ya yang akan terbuka buat kamu. Sesuatu hal yang jauh lebih bisa membahagiakan kamu ketika kamu bisa melewati tantangan itu gitu. Tantangannya ini di dalam diri kamu ya. Dalam diri kamu di sini. Oke. Ketika kamu bisa, di sini kebahagiaan akan datang untuk kamu. Jauh lebih gitu ya. Jauh lebih dari yang kamu pikirkan gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya untuk tahun 2023. Semoga sampai di sini bisa dipahami apa yang saya sampaikan ya. Saya harap penyampaian saya memang bisa kalian pahami gitu ya. Kalau nggak bisa memahami semua, ambil yang positifnya, ambil yang penting aja gitu ya. Yang pentingnya apa, poin pentingnya apa gitu aja ya. Dan semoga ini resonate buat kamu yang memang yang membutuhkan hal ini terjadi ya untuk kamu yang baik-baik ya. Yang negatif nggak usah gitu. Dan apabila ada kurang lebihnya ya, saya mohon maaf. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.